Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Al mab'usu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, perintah pelaksanaan solat berjamaah itu sangat penting karena banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang pentingnya solat berjamaah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min thalathatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fihimul jamaah wa fi riwayatin as-shalah illa istahwaza alaihimus syaitan." Kalau ada dalam satu kampung atau satu bangunan itu 3 orang dan tidak didirikan di dalam kampung itu atau di dalam bangunan itu solat berjamaah, kecuali mereka itu adalah dikalahkan oleh setan. Dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tempat yang lain menjelaskan salatul jamaati abdulu min salati fadzin bisab'i wa isrina darajat. Salat berjamaah itu lebih abdul daripada solat sendiri, adalah pahalanya 27 derajat. Maka oleh sebab itu, karena sangat penting kita melaksanakan solat berjamaah, maka banyak hadis-hadis yang memerintahkan kita agar kita jangan meninggalkan solat berjamaah. Walaupun demikian, para ulama membagi boleh tidak ditinggalkan solat berjamaah itu. Maka oleh sebab itu, ada beberapa uzur boleh meninggalkan solat berjamaah itu. Di antaranya adalah hujan lebat. Dan hujan lebat itu yang dapat membasahi dan juga membawa penyakit bagi orang yang mau pergi melaksanakan solat berjamaah. Maka pada posisi ini saya jelaskan tadi adalah hujan lebat. Kalau tidak lebat, tidak dapat membasahkan pakaian untuk pergi melaksanakan solat berjamaah ke masjid atau ke manasah atau ke balai, maka tidak ada ujur bagi orang yang tadi kalau hujan itu tidak lebat. Dan yang kedua adalah dengan hujan lebat itu dia khawatirkan dia mau pergi berangkat ke masjid, yaitu lantas nanti dia pakaiannya kena najis. Walaupun ada payung yang dia pakai untuk pergi ke masjid, tapi dia khawatirkan pakaian yang dia pakai itu karena banyak kotoran binatang di jalan yang mengakibatkan air hujan itu memercik ke pakaiannya. Maka pada posisi ini juga boleh seseorang itu meninggalkan solat berjamaah, termasuk ujur untuk boleh meninggalkan solat berjamaah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itu poin yang pertama. Tapi kalau ada orang yang kalau seandainya dia pergi ke masjid itu ada peneduh atau ada payung, seperti pada saat sekarang itu ada mobil untuk berangkat yaitu ke masjid dan tidak basah pakaiannya untuk melaksanakan solat berjamaah dan juga tidak terpercik najis kepadanya untuk melaksanakan solat berjamaah, maka pada posisi yang seperti ini tidak ada ujur, yaitu menurut syariat, untuk meninggalkan solat berjamaah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, syarat yang kedua boleh meninggalkan solat berjamaah adalah sangat dingin, bahwa kita melaksanakan solat pada malam hari ada angin yang dingin. Kalau kita pergi ke masjid, kedinginan kita untuk melaksanakan solat berjamaah dijelaskan dalam kitab ini adalah sangat dingin pada malam hari. Termasuk pada malam hari itu adalah waktu subuh. Kalau nyatanya kita mau berangkat ke masjid, nyatanya sangat dingin. Maka pada posisi yang sangat dingin itu, maka bolehlah kita meninggalkan solat berjamaah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itu kan kalau kita di Indonesia sangat dingin itu kadang paling pada musim penghujan, tapi tidak pada musim penghujan sangat dingin itu tidak ditemukan, yaitu pada musim kemarau. Kita mampu untuk pergi ke masjid, maka ujur sangat dingin ini tidak ditemukan kita yang ada di Indonesia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, yang berikutnya adalah ada ujur meninggalkan, boleh meninggalkan solat berjamaah
adalah angin yang sangat kencang. Kalau seandainya kita pergi untuk berangkat ke masjid, maka kita takut angin yang sangat kencang itu membahayakan kita. Maka kalau ada angin yang kencang yang seperti itu dapat membahayakan kita, maka kita boleh meninggalkan solat berjamaah. Dan yang kemudian ujur yang berikutnya adalah kalau ada jalan itu kita mau pergi ke masjid, lumpur di jalan itu bisa membawa kita tergelincir, bisa membawa kita terjatuh, maka juga pada posisi yang seperti ini boleh juga kita meninggalkan solat berjamaah. Dan yang berikutnya adalah boleh seseorang itu meninggalkan solat berjamaah adalah sangat lapar. Kalau ada seseorang itu sangat lapar, maka didahulukanlah makan itu, baru kita pergi melaksanakan solat. Nyatanya kita tak dapat untuk melaksanakan solat berjamaah karena sangat lapar, maka tetap juga kita dahulukan, yaitu untuk makan lebih dahulu, baru kita melaksanakan solat berjamaah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadaral isya wa uqimas shalah fa'abdahu bil isya." Kalau sudah hadir di hadapanmu makanan, maka dan kamu juga ingin mendirikan solat, maka dahulukanlah makanan itu. Kenapa? Khawatir nanti kalau kita sangat lapar dan kita melaksanakan solat, maka khawatir kita melaksanakan solat itu tidak khusyuk. Maka oleh sebab itu kata Nabi, "Idza hadaral isya wa uqimus shalah fa'abdi'u bil isya." Kalau hadir di hadapanmu makanan dan kamu juga mendirikan solat, maka kamu dahulukanlah dulu makan, barulah kamu melaksanakan solat. Dan juga dijelaskan dalam hadis yang lain, la solatu bi hadrati ta'am. Tidak ada sempurna sembahyang seseorang kalau sudah hadir makanan untuk dimakan. Maka oleh sebab itu kita makan lebih dahulu, itu lebih afdol. Agar apa? Kalau lapar yang sangat itu membuat kita tak khusyuk, maka kita dahulukanlah makan itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya hormati. Dan yang berikutnya adalah boleh meninggalkan solat berjamaah adalah kalau kita terlalu marah. Maka kalau kita khawatir, kita sangat marah kalau kita melaksanakan solat, marah itu akan bertambah, maka pada posisi ini juga boleh kita meninggalkan solat berjamaah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itu beberapa syarat untuk boleh meninggalkan solat berjamaah. Adapun syarat-syarat yang berikutnya akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.